Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diperkenalkan diri, nama saya Antonius dari kelas B24 Prodi S1 Manajemen Teknologi Digital. Saya akan membahas topik cukup menarik ini guna memenuhi salah satu tugas, yaitu dengan tema mengatasi hambatan komunikasi antar departemen di suatu perusahaan. Jadi perusahaan kita saat ini sedang menghadapi tantangan dalam menjaga produktivitas karena adanya miskom antar departemen. Muncul pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi hambatan komunikasi. Yang pertama tentunya kurangnya kejelasan pesan yang disampaikan. Departemen pemasaran seringkali tidak memberikan spesifikasi produk yang jelas dan mendetail. Akibatnya, departemen produksi mengalami kesalahpahaman dalam proses pengerjaan. Yang kedua, persepsi yang berbeda. Kedua departemen tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga menimbulkan konflik. Yang ketiga, kurangnya koordinasi. Tidak ada mekanisme koordinasi yang baik, sehingga informasi yang diterima oleh kedua belah pihak sering tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Keempat, komunikasi satu arah. Komunikasi yang cenderung berjalan satu arah tanpa adanya umpan balik untuk memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan baik dan benar. Yang kelima, tidak adanya proses formal. Penyampaian informasi tidak memiliki standar atau sistem yang baku atau khususnya dalam hal spesifikasi produk dan target produksi. Cara mengatasi masalah komunikasi tersebut, yang pertama meningkatkan kejelasan komunikasi. Departemen pemasaran perlu menyediakan spesifikasi produk yang merinci, termasuk detail teknis, waktu produksi, standar, kualitas yang diinginkan. Yang kedua, alat bantu, yaitu diagram, dokumen tertulis, perangkat lunak manajemen, proyek yang harus ada untuk mendukung komunikasi. Selanjutnya, membangun saluran komunikasi yang efektif, yaitu dengan mengadakan rapat rutin antara pemasaran dan produksi, mendiskusikan kebutuhan dan kendala yang dihadapi. Gunakan saluran formal seperti email, aplikasi manajemen yang lainnya. Yang ketiga, melibatkan umpan balik. Pastikan setiap pesan dilengkapi dengan konfirmasi pemahaman dari penerima. Yaitu selanjutnya menyelenggarakan sesi evaluasi proyek, mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan komunikasi yang muncul dan kemungkinan akan dihadapi ke depannya. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan memberikan pelatihan komunikasi kepada tim di kedua departemen, tentu akan menampilkan interpersonal yang sama dan meningkat. Kelima, menunjuk koordinator antar departemen. Dengan menetapkan seseorang sebagai penghubung atau koordinator antara pemasaran dan produksi, tugasnya adalah memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dengan akurat dan tepat. Selanjutnya ada saran untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang pertama itu memanfaatkan teknologi. Gunakan teknologi aplikasi manajemen proyek atau alat kolaborasi online untuk mempermudah komunikasi serta dokumentasi antar departemen. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur atau SOP. Dengan menetapkan SOP yang jelas terkait proses komunikasi, misalnya langkah-langkah spesifik dalam menyampaikan spesifikasi produk dan target produksi. Yang ketiga, fokus pada tujuan bersama, yaitu adakan sesi penyelenggaraan visi dan misi perusahaan. Dengan memahami tujuan bersama, kerjasama antar departemen dapat lebih terarah dan teratur serta harmonis. Keempat, pertemuan rutin antar departemen. Dengan menjadwalkan pertemuan rutin, perkembangan, kendala, serta membahas rencana kerja selanjutnya yang akan dihadapi. Kelima, evaluasi dan adaptasi. Lakukan evaluasi berkala terhadap proses komunikasi yang ada. Tinjau hasilnya, mendengarkan masukan karyawan, serta perbaiki sesuai kebutuhan ke depannya. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Sebab komunikasi yang efektif adalah kunci menuju kesuksesan dalam bekerja. Terima kasih.